Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini saya dari Tara Elbar Ministry mau berbagi dengan saudara semua tentang bagaimana saya yang dulu tidak mempunyai apa-apa, terutama rumah yang layak huni. Tetapi sekarang saya bisa memiliki beberapa buah rumah bagus. Saya perlu katakan kepada saudara semua bahwa saya berasal dari keluarga sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan sangat miskin. Kedua orang tua saya adalah pegawai negeri, mempunyai jabatan bagus. Namun dalam sharing kali ini saya tidak mengupas kenapa kami miskin, padahal seharusnya tidak, mengingat jabatan kedua orang tua kami. Saya akan mengupasnya dalam video saya yang lainnya. Saudara semua, seperti yang saya katakan tadi, saya miskin dan tidak punya apa-apa. Sudah umum kita mendengar orang miskin itu sasaran empuk penghinaan dan pembulian. Tentu saja termasuk saya yang miskin. Sungguh empuk dihina dan dibuli sejak saya masih anak-anak. Yang menghina dan membuli itu mulai dari sesama anak-anak sebaya saya hingga orang dewasa. Baik itu orang lain maupun kerabat sendiri. Ya, rasanya sakit sekali. Kemana-mana tidak ada yang mau berteman dengan benar. Kemana-mana pasti dibully. Kemana-mana hanya bisa melihat orang-orang lain berpakaian bagus. Hanya bisa melihat orang-orang lain bisa membeli makanan, membeli mainan, membeli buku-buku bacaan yang menarik. Hampir tidak ada masa dalam setiap hari yang bisa saya lalui tanpa dihina. Terus-menerus saya alami hingga saya sudah menikah. Dulu saya pikir kemiskinan itu bisa berakhir jika saya sudah menikah. Saya harus menikah dengan pegawai negeri yang mendapat penghasilan tetap setiap bulan. Waktu itu saya tidak berani bermimpi mendapatkan suami yang sangat mapan. Cukuplah yang punya penghasilan tetap. Itu pun untung ada. Akibat penghinaan yang saya alami sejak kecil, saya kehilangan kepercayaan diri. Mungkin tidak ada seorang mapan yang mau menikahi saya. Saya menikah dengan seorang guru yang mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan. Saya pun sama. Saya guru dan mempunyai gaji bulanan. Pikiran saya bahwa setelah bekerja dan menikah, maka saya bisa keluar dari kemiskinan jauh dari yang saya pikirkan. Justru hidup saya semakin terasa berat. Terjadi lagi seperti dulu. Saya hanya bisa melihat orang lain atau rumah tangga lain dengan mudah membangun rumah layak, membeli kendaraan, dan tampak hidup layak. Sementara kami belum punya apa-apa. Bahkan makanan sehari-hari pun tidak cukup. Namun yang paling saya syukuri dalam diri saya bukan orang yang mudah mengeluhkan kemiskinan dan penderitaan agar disokong oleh orang lain. Saya tidak bermental minta-minta, minta dikasihani, minta disokong secara finansial dan sejenisnya. Kalau saya menerima sesuatu, hanya karena hasil bekerja dan yang wajar. Bukan karena saya sombong. Apa yang saya mau sombongkan? Sedangkan saya saja berkekurangan.
Tetapi saya sudah terlatih mandiri sejak kecil. Tidak ada tempat bergantung. Tidak pernah ada yang tulus mau berteman. Saya selalu menyampaikan apa yang saya rasakan dan alami kepada Tuhan Yesus Kristus sejak saya kecil. Saya betul-betul memegang firman-Nya. Terutama yang saya pegang waktu itu yang bunyinya ini. Tuhan yang membuat kaya, Tuhan yang membuat miskin. Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Jika Tuhan membuka pintu, maka tidak ada seorang pun yang menutupnya, sekalipun raja. Demikian sebaliknya. Jika Tuhan yang menutup pintu, tidak seorang pun yang dapat membukanya. Saya meyakini firman yang tersurat dalam Alkitab. Saya semakin gencar mengisi waktu bersama Tuhan Yesus. Entah pagi, siang, malam, bahkan tengah malam. Kapanpun, dimanapun, saat sedang tidak melakukan pekerjaan, bahkan sambil saya melakukan pekerjaan. Misalnya saat tangan saya bekerja, mulut saya mengangkat doa-doa pada Tuhan. Ada doa-doa saya yang fokus pada yang saya butuhkan, sesuai topik saya tentang rumah. Kami sudah menikah bertahun-tahun dan sudah punya 2 anak, namun belum ada rumah pribadi yang layak. Saya tidak ingin berhutang, menggadaikan gaji pada bank misalnya, agar bisa membangun. Karena bagi saya hal itu akan semakin menyulitkan keuangan kami. Kami yang tidak ada hutang, gaji kami terima full tiap bulan. Untuk makan sehari-hari saja sulit. Bagaimana saya jika kami menggadaikan gaji? Tuhan kita itu saya percayai Tuhan yang ya dan amin. Semua janji-janjinya ya dan amin. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, kami meminta rumah yang layak untuk tempat tinggal kami. Sederhana kan bunyinya? Ya, memang sangat sederhana. Tetapi saya perlu membangkitkan iman, mengobar-ngobarkannya setiap hari. Iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memberi rumah yang layak adalah perkara yang sangat mudah bagi Tuhan. Itu saya imani. Saya fokus pada iman bahwa Tuhan pasti sanggup memberikannya. Dan agar iman saya tidak runtuh, saya mengendalikan pikiran, mulut, dan sikap agar tidak fokus pada keuangan kami yang tidak ada. Tidak ada tabungan sedikit pun. Gaji kami setiap bulan sudah habis di awal bulan. Untunglah ada beras dolok pembagian untuk pegawai negeri pada waktu itu. Meskipun beras dolok ini kurang layak dikonsumsi. Tapi dengan doa syukur tetap kami makan berlauk sayur-sayuran yang saya tanami di halaman rumah. Saudara, iman itu mempercayai dan mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau saya beriman bahwa Tuhan akan menyediakan bagi kami rumah yang layak dan sudah tersedia banyak uang, itu menurutku bukan iman karena sudah nyata ada uangnya, tinggal bertindak membangunnya. Saya kemudian mengambil beberapa lembar kertas, pensil dan mistar. Oh ya, saya bisa menggambar bangunan. Saya segera menggambar denah rumah beserta ukurannya.
sambil menjaga kedua anak saya yang sedang bermain di tengah rumah. Tentunya gambar itu tidak langsung jadi, ia berubah-berubah sambil saya konsultasikan dengan suami saya. Dan gambar itu menyesuaikan dengan ukuran tanah yang saya beli juga dengan iman. Saat gambar denah rumah itu sudah fix, suami saya sempat bertanya, "Dari mana uang kita?" Suaranya ketir karena sejak awal sudah tahu bahwa kami sedang mengawali pembangunan rumah dengan iman dan gambar itu langkah awalnya. Lalu saya jawab suami saya, "Bapak fokuskan pada iman seperti yang kita sepakati." Untunglah suami saya selalu mendukung meskipun di pikirannya hal ini terdengar mustahil. Setiap sore kami membawa gambar denah rumah tersebut ke tanah yang akan kami bangun. Waktu itu sekitar tanah itu masih banyak hutan, hanya ada sedikit rumah penduduk. Hanya ada 2 rumah penduduk yang agak dekat dengan tanah kami yang luasnya sekitar 2000 meter persegi. Suami membawa parang untuk menebas pohon-pohon kecil, membuat jalan agar kami bisa masuk ke tanah kami. Lalu kami berdua duduk di tanah itu, membentangkan gambar rumah yang akan kami bangun di atas ranting-ranting yang kami susun di atas tanah, menjadikan ranting-ranting itu semacam meja-mejaan. Kami berdoa, mengucapkan kata-kata iman kami bahwa di tanah itu akan kami dirikan rumah seperti yang telah kami gambarkan. Langkah-langkah singkatnya saya buat begini. Pertama-tama yang saya lakukan, tentu saja bekerja sama dengan suami saya meminta kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Lalu mengakui semua kesalahan kami dan meminta pengampunan Tuhan. Dan yang ketiga, masing-masing kami, saya dan suami, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, mencabut semua ucapan atau pikiran kami yang sengaja atau yang tidak sengaja telah kami ucapkan atau pikirkan, yaitu ucapan yang bisa mendatangkan kutuk untuk diri sendiri dan keluarga. Misalnya mengatakan begini, "Kenapa hidupku sial begini?" Atau "Kita memang bodoh." Dan kalimat-kalimat kutuk lain yang bisa diucapkan karena sedang tertekan, kelelahan, memikul beban, atau sedang marah. Kami mencabut semua kalimat-kalimat kutuk itu dan tidak mengucapkannya lagi dalam keadaan apapun. Begini cara saya mencabut dan membatalkannya. Yang saya akui, yang saya ucapkan di dalam doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa dan dengan kuasa darahnya, saya mencabut kalimat-kalimat kutuk yang pernah terucapkan, sehingga saya dan keturunan saya bebas dari ikatan kutuk tersebut. Cukup dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dan yang keempat, saat kita menikmati pengampunan Tuhan, rasa takut-takut menyampaikan permohonan juga hilang. Kita semakin percaya diri dan semakin fokus tidak mempedulikan kelemahan-kelemahan yang menghalangi kerja iman kita. Lalu yang kelima, tidak henti-hentinya bersama suami menumpangkan tangan pada gambar dan tanah tempat kami akan membangun. Anak-anak yang masih kecil pun kami ajak berdoa dan menumpangkan tangan. Saudara, kenapa kutuk-kutuk tersebut harus dibuang dari kita?
karena itu menjadi seperti benteng yang menghalangi berkat Tuhan sampai pada kita. Jika itu sudah kita buang, maka berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari pasti mengalir dengan lancar kepada kita. Mintalah kuasa Tuhan yang menguasai setiap perkataan kita. Jangan seperti orang bebal yang selalu mengulang-ulang kesalahan karena merasa mudah meminta pengampunan. Janganlah selalu berpikir bahwa wajar manusia berbuat salah karena daging memang lemah. Dan asal kita mengakui kesalahan dengan tulus, maka Tuhan mengampuni. Saudara, ingatlah, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu. Jadi sekuat-kuatnya kita harus menahan diri tidak mengulang kesalahan yang sudah diakui di hadapan Tuhan dan sudah menerima pengampunannya. Saudara, tidak letih-letihnya saya dan suami setiap sore membawa gambar rumah yang akan kami bangun ke tanah kami, mengucapkan kata-kata iman di situ. Kadang kami harus membawa kedua anak kecil kami. Bisa dibayangkan susahnya waktu itu membawa anak-anak kecil ke lokasi seperti hutan. Mereka bisa gatal, teriris daun tajam, tergores ranting, digigit semut dan nyamuk. Saya berusaha melindungi mereka dengan pakaian tebal. Kadang kami kehujanan. Sering gambar rumah yang saya bawa itu rusak dan hancur karena hujan. Atau jika tidak hujan, gambar tersebut rusak terkena air embun dari dedaunan. Seingat saya, lebih puluhan kali saya mengulang-ulang membuat gambar rumah itu karena rusak. Sampai terasa sangat mudah menggambarnya. Saya terlalu hafal ukuran rumah denahnya dan bentuknya. Namun akhirnya saya membuat fotokopi gambar itu beberapa lembar agar tidak repot mengulang menggambarnya jika rusak. Lebih setahun kami begitu, sampai saya memberanikan diri dengan membagi uang gaji dan menyuruh tukang batu mengantarkan 2 red batu ke tanah kami. Batu yang kami perlukan sekitar 100 red mungkin lebih, karena tanah kami tanah gambut yang dalam. Pondasi rumah kami harus lebih tinggi dari jalan induk agar tidak banjir. Jadi minimal kami memperhitungkan bahwa ketinggian pondasi itu dari batas tanah granit. Jika tanah gambut ini sudah digali itu sekitar ketinggiannya 1 meter, dan justru yang bagian belakang lebih dari 1 meter ketinggian pondasinya, baru bisa ditimbun dengan pasir uruk. Dan timbunan pasir uruk untuk bagian dalam pondasi itu diperhitungkan sekitar 400 red. Itu pun ternyata kurang. Namun pada waktu itu belum tersedia dana yang cukup. Saya hanya memberanikan diri dengan membagi dana untuk 2 red batu. Karena saya yakini iman mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Saya harus mengawalinya. Saya harus berani mengawalinya. Jadi saya memesan dulu 2 red batu, belum yang lain-lain. Tapi kami terus mengimani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan asal kita percaya. Saya tidak tahu persis ya kapan mulainya, tiba-tiba berangsur-angsur begitu hari demi hari. Mulailah banyak orang ikut les bahasa Inggris yang saya buka di sekolah, hingga sekitar 600 orang siswa saya. Dan akhirnya saya mengajar hingga pukul 11 malam. Kemudian banyak orang meminta saya menerjemahkan bahasa Inggris, dan
memberi pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hingga sebagai manajer di beberapa perusahaan asing. Saya dikontrak freelance karena saya pegawai negeri. Jadi perusahaan yang mengontrak saya, bukan saya melamar. Para CEO perusahaan mengenal saya dari teman. Akhirnya saudara-saudara, rumah kami berdiri, bahkan sangat jauh lebih dari yang kami minta. Rumah tingkat 2 seluas 14 kali 25 meter dengan 7 kamar tidur besar dan 2 hall besar dan beberapa balkon dan teras luas, serta halaman keliling yang juga luas. Rumah ini kemudian sering menjadi penampungan para pendeta hingga beberapa minggu dan bulan. Tentu saja kami tidak memungut bayaran. Pendeta-pendeta itu datang dari seluruh dunia dan dari daerah-daerah di Kalimantan Tengah. Kadang-kadang bisa puluhan pendeta banyaknya dan pekerja gereja yang tinggal bersama kami. Tidak berhenti di satu rumah saja, saya terus mempraktikkan iman tersebut. Meskipun suami saya sudah meninggal, saya terus mempraktikkan iman dengan cara dan prinsip yang sama. Dan setidaknya saya telah membangun 5 rumah dan yang ada sekarang 4 buah. Sebagian saya pinjamkan untuk ditempati saudara-saudara saya. Saudaraku, saya telah mempraktikkan iman sesuai kehendak Tuhan. Tidak hanya dalam hal membangun rumah, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena itu, saya mendirikan Tara Elbar Ministries untuk mendukung saudara-saudara meraih berkat dengan membangkitkan iman pada Tuhan Yesus. Dan telah banyak saudara-saudara kami yang telah membangun rumah dengan iman bersama Tara Elbar Ministry. Demikian sharing kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.